Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devina Saputra, kelas C dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kudus. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan anak retardasi mental. Nah, yang pertama di sini ada subbab materinya, yaitu pengertian, etiologi, tanda dan gejala, komplikasi, pemeriksaan penunjang, penata laksanaan, diagnosa keperawatan, dan intervensi keperawatan. Lalu yang pertama kita masuk pada pengertian. Nah, pengertian di sini ada retardasi mental adalah suatu keadaan perkembangan mental yang terhenti atau tidak lengkap yang sering terjadi pada anak, terutama ditandai oleh adanya gangguan selama masa perkembangan sehingga berpengaruh pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh, misalnya kemampuan kognitif, bahasa, dan motorik. Nah, anak retardasi mental memperlihatkan fungsi intelektual dan kemampuan dalam perilaku adaptif di bawah usianya, sehingga anak yang mengalami retardasi mental kurang mampu mengembangkan keterampilan dan kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki anak usianya. Lalu retardasi mental ini diklasifikasikan menjadi retardasi mental ringan dengan IQ 50 sampai 55 hingga 70, lalu retardasi mental sedang dengan IQ 35 sampai 40 hingga 50 sampai 55, lalu retardasi mental berat dengan IQ 20 sampai 25 hingga 35 sampai 40, lalu retardasi mental sangat berat dengan IQ di bawah 25. Nah, biasanya anak retardasi mental itu kebanyakan IQ-nya itu di bawah 70. Nah, di sini ada etiologinya, yaitu tingkat kecerdasan ditentukan oleh faktor keturunan dan lingkungan. Pada sebagian besar kasus retardasi mental, penyebabnya tidak diketahui, hanya saja 25% kasus yang memiliki penyebab spesifik. Penyebab retardasi mental dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada trauma, yaitu bisa terjadi pada sebelum dan sesudah lahir. Nah, di sini contohnya ada perdarahan intrakranial sebelum atau sesudah lahir, cedera hipoksia, yaitu kekurangan oksigen sebelum, selama, atau sesudah lahir, lalu juga cedera kepala yang berat. Nah, lalu juga ada infeksi, itu bisa dari bawaan dan juga sesudah lahir, yaitu rubella congenitalis, meningitis, dan infeksi HIV. Lalu di sini juga ada kelainan kromosom. Nah, kesalahan pada jumlah kromosom di sini disebut sindrom Down. Lalu ada defek pada kromosom, sindroma X yang rapuh, sindroma Angelman, sindroma Prader-Willi. Lalu juga ada kelainan genetik dan kelainan metabolik yang diturunkan, seperti galaktosemia, penyakit Tay Sachs. Lalu ada metabolik, yaitu sindroma Reye, lalu dehidrasi hipernatremik, hipoglikemia, diabetes mellitus yang tidak terkontrol dengan baik. Lalu juga di sini ada keracunan. Nah, itu seperti pemakaian alkohol, kokain, amfetamin, dan obat lainnya pada ibu hamil. Keracunan metil merkuri, keracunan timah hitam. Lalu pada gizi, kwashiorkor, dan marasmus, malnutrisi. Nah, gizi ini biasanya terjadi pada anak-anak yang retardasi mental dan juga biasanya ibu-ibu yang saat mengandung anaknya. Nah, itu biasanya kekurangan nutrisi. Lalu juga di sini ada lingkungan, yaitu kemiskinan, status ekonomi rendah, sindroma deprivasi. Lalu di sini ada tanda gejalanya. Nah, ini dibedakan secara umur. Yang pertama ada newborn, yaitu sindrom dysmorphic, mikrosefali, disfungsi sistem organ, ya kayak organ-organnya itu tidak berfungsi seperti itu atau berfungsi dengan baik apa tidak baik. Lalu ada early infancy, yaitu usia 2 sampai 4 bulan, yaitu gagal berinteraksi dengan lingkungan, gangguan penglihatan atau pendengaran. Lalu ada yang ketiga, yaitu latar infansi, usia 6 sampai 18 bulan, yaitu keterlambatan pada motorik kasar. Lalu ada usia toddlers 2 sampai 3 tahun, keterlambatan atau kesulitan berbicara. Yang kelima ada preschool 3 sampai 5 tahun, yaitu keterlambatan atau kesulitan bicara, masalah perilaku termasuk kemampuan bermain.
keterlambatan perkembangan motorik halus, memgunting, mewarnai, dan menggambar. Lalu yang terakhir ada school age, yaitu lebih dari 5 tahun, yaitu kemampuan akademiknya kurang, masalah perilaku seperti perhatian, kecemasan, dan anak nakal. Lalu di sini ada juga komplikasinya, yaitu ada paralisis cerebral, gangguan kejang, kesulitan makan, defisit komunikasi, karena tadi anak biasanya sulit untuk diajak komunikasi, lalu disfungsi tiroid, masalah-masalah perilaku atau psikiatrik, gangguan sensoris, masalah-masalah ortopedik seperti deformitas kaki, lalu skoliosis, kelainan kongenital yang berkaitan seperti malformasi esofagus, obstruksi usus halus, dan defek jantung. Lalu juga ada konstipasi akibat penurunan motilitas usus akibat obat-obatan, antikonvulsi, kurang mengkonsumsi makanan berserat dan cairan. Nah, biasanya pada anak yang terkena retardasi mental itu akan terjadi konstipasi karena kurangnya mengkonsumsi makanan-makanan yang berserat dan vitamin. Lalu di sini ada pemeriksaan penunjang, yaitu uji inteligensi standar, seperti Stanford Binet, Wessel, Bayley Scale of Infant Development, dan lain-lain. Lalu ada uji perkembangan seperti Denver 2. Nah, seperti Denver 2 ini yaitu menguji perkembangan dan pertumbuhan pada anak seperti tadi motorik kasar, halus, bahasa, dan sosial. Lalu di sini juga ada pengukuran FS adaptif seperti Vineland Adaptive Behavior Scales, lalu ada School Edition of the Adaptive Behavior Scales, dan lain-lain. Lalu di sini ada penata laksanaannya. Nah, penata laksanaan anak dengan retardasi mental bersifat multidimensional dan sangat individual. Semua anak yang mengalami retardasi mental juga memerlukan perawatan seperti pemeriksaan kesehatan yang rutin, imunisasi, dan monitoring terhadap tumbuh kembangnya. Jadi pada anak yang terkena retardasi mental itu harus diperhatikan untuk imunisasinya itu sudah terpenuhi atau belum, lalu juga kesehatannya, lalu juga memonitoring perkembangannya pada usia sekarang itu perkembangannya sudah maju atau belum. Nah, di sini yang pertama ada pengobatan. Ada obat-obat psikotropika, misalnya tioridazin. Nah, itu untuk remaja dengan perilaku yang membahayakan diri sendiri. Lalu ada psikostimulan untuk remaja yang menunjukkan tanda-tanda defisit perhatian atau hiperaktivitas, misalnya metilfenidat, yaitu untuk anak-anak yang cari perhatian seperti itu. Lalu antidepresan, misalnya fluoxetine. Nah, lalu ada juga obat untuk perilaku agresif, misalnya carbamazepine. Nah, obat untuk perilaku agresif itu seperti anak yang suka melukai dirinya sendiri, lalu suka marah-marah, seperti itu. Lalu selanjutnya ada terapi bermain. Nah, anak yang mengalami kerusakan kognitif mempunyai kebutuhan yang sama terhadap rekreasi dan olahraga seperti anak lainnya. Namun karena perkembangan anak yang lebih lambat, orang tua kurang menyadari kebutuhan untuk memenuhi aktivitas tersebut. Dengan demikian, perawat mengarahkan orang tua untuk memilih permainan dan aktivitas olahraga yang sesuai. Anak-anak retardasi mental itu bisa melakukan rekreasi dan olahraga seperti anak yang lainnya, maka di sini ada beberapa permainan yang sesuai dengan untuk anak retardasi mental seperti suara musik yang bergerak, mainan yang diisi, bermain air, menghanyutkan mainan, kursi atau kuda yang dapat bergoyang, bermain ayunan, bermain lonceng, dan bermain mobil-mobilan. Dan anak juga harus diajak keluar seperti ke mall atau pergi ke toko supaya anak-anak dapat melakukan interaksi sosial seperti itu. Lalu di sini ada diagnosa keperawatannya. Di sini ada gangguan pertumbuhan dan perkembangan berhubungan dengan kelainan fungsi kognitif, gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan kelainan fungsi kognitif, gangguan interaksi sosial berhubungan dengan kesulitan bicara atau adaptasi sosial, lalu defisit perawatan diri berhubungan dengan perubahan mobilitas fisik atau kurangnya kematangan perkembangan. Lalu juga ada resiko cedera berhubungan dengan perilaku agresif yang tadi saya bicarakan, karena anak-anak retardasi mental itu kebanyakan menyakiti dirinya sendiri sehingga akan berisiko untuk terjadinya cedera. Lalu ada gangguan proses keluarga berhubungan dengan memiliki anak retardasi mental.
Nah, di sini ada beberapa intervensi keperawatannya. Yang pertama yaitu kaji faktor penyebab gangguan perkembangan anak, identifikasi dan gunakan sumber pendidikan untuk memfasilitasi perkembangan anak yang optimal, berikan perawatan yang konsisten, lalu tingkatkan komunikasi verbal dan stimulasi taktil, lalu berikan instruksi berulang dan sederhana, berikan reinforcement positif atas hasil yang dicapai, seperti memberikan pujian kepada anak, supaya anak dapat melakukan suatu hal tersebut lebih baik. Lalu berikan dorongan anak melakukan perawatan diri sendiri. Lalu manajemen perilaku anak yang sulit. Dorong anak melakukan sosialisasi dengan kelompok, ciptakan lingkungan yang aman. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang, lalu juga mohon maaf jika saya ada salah kata. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.